Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita deklarasikan bersama-sama, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini terdapat dalam Mazmur 106 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Dua ayat Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan baca dua ayat tersebut. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacitamu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ayat ini tentu seruan doa, seruan pengharapan, perkataan-perkataan kerinduan dari pemazmur kepada Tuhan Allah. Namun kita perhatikan ya, di sini ada kata yang berulang dan sebenarnya itu mempunyai arti yang sama di ayatnya yang keempat A. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Dan kata yang kedua, yang sama dengan ingatlah, perhatikanlah aku. Ya, jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan judul Ingatlah Aku. Ini sebuah permintaan, suatu pesan ya kepada orang yang mengasihi kita atau orang yang kita kasihi supaya hubungan kita itu langgeng selamanya, saling mengingat di dalamnya. Dan tentu perkataan ini dikatakan oleh setiap orang yang memiliki hubungan dengan orang lain. Tidak mungkin orang yang tidak kita kenal kita berkata ingatlah aku. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, ingatlah aku. Kita belajar lebih dalam lagi tentang perkataan pemazmur dengan kata ingatlah aku. Nah, di sini ya tentang kata ingatlah aku, perhatikanlah aku di ayat yang sama di ayat 4. Dan di sini kenapa pemazmur berkata demikian? Karena pemazmur sangat mengerti akan apa yang diterima atau apa yang akan dialami oleh orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara melihat sendiri dalam ayat yang kita lihat ya. Di ayat 4b dikatakan perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Lalu dilanjutkan ayat 5, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Pemazmur tahu apa yang akan dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan. Nah Bapak Ibu jadikan diri kita orang pilihan Tuhan. Meskipun Allah itu bukan Allah yang pilih kasih semua manusia di muka bumi ini. Allah mengasihinya. Namun kata pilihan di sini artinya yang memberi diri kepada Tuhan. Itulah yang terpilih. Karena akan juga ada perbedaan antara orang yang taat, orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Orang yang percaya itulah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita belajar lebih lanjut. Pemazmur mengetahui bahwa Allah berkemurahan terhadap umatnya. Dan juga pemazmur ini setelah pengenalannya dengan Allah, dia mengerti bahwa Allah pemberi keselamatan bagi umatnya. Bapak Ibu, semakin dalam kita mengenal seseorang, semakin kita tahu pribadinya. Dan kita juga tahu potensi apa yang juga kita akan dapatkan dari kehidupannya. Demikian juga ketika pemazmur membangun hubungan dengan Tuhan. Dia kenal Allah. Allah sebagai Maha Pemurah. Allah pemberi keselamatan. Oleh karena itu dalam doanya dia berkata demi kemurahan-Mu, demi keselamatan yang dari-Mu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pertanyaannya dalam kehidupan kita sebesar apa pengenalan kita akan Tuhan. Dan kita lihat lagi dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan ya. Mengapa pemazmur minta Tuhan memperhatikan dia. Atau tadi judul kita dikatakan ingatlah aku. Kenapa pemazmur itu berkata kepada Tuhan. Ingatlah aku ya Tuhan. Perhatikanlah aku ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti pemazmur ini orang yang terbuang. Dia orang yang memiliki hubungan akrab dengan Tuhan ya. Daud itu memiliki hubungan akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu dia tidak ingin kehilangan Tuhan. Nah kerinduan yang semacam ini pun bisa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Agar kita tidak terlepas dari Tuhan. Hubungan kita terus terbina, terjalin. Terus terhubung dengan Tuhan. Kita punya lagu Bapak Ibu Saudara ya. Ku terhubung denganmu. Bapak Ibu Saudara bisa nyanyikan pujian itu. Untuk kita membawa diri kita, hati kita, ingatan kita, pikiran kita terus melekat kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh pemazmur. Nah mengapa pemazmur minta Tuhan memperhatikan, mengingat dia?
Karena pemazmur tahu ya, kita lihat di ayatnya yang berikut ayat 5. Di sana ada 3 kebenaran yang kita lihat. Yang pertama dikatakan bahwa orang pilihan Tuhan adalah orang yang berhak untuk menerima kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu berlangsung secara otomatis. Menerima kebaikan Tuhan, menerima kedamaian Tuhan ya. Otomatis kebaikan Tuhan itu berbicara tentang kedamaian, ketenangan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kenapa saya katakan otomatis? Tidak sama dengan apa yang kita terima dari dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kalau menerima sesuatu yang gratis ada kartunya, ada kuponnya. Kita harus bawa kupon itu. Tetapi bagi Tuhan ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, maka secara otomatis kita menerima kebaikan Tuhan. Gak perlu lagi kita datang ke siapapun. Cukup memiliki hubungan baik dengan Tuhan. Pengenalan pribadi dengan Tuhan. Semakin hari semakin dalam. Maka semakin dalam juga kita menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Yang berikut dikatakan bahwa orang pilihan Tuhan akan menerima sukacita. Dan sukacita itu adalah sukacita dalam Tuhan sendiri. Perhatikan ayat yang kelima. Dan sukacita ini yang menjadikan setiap orang pilihan Tuhan, setiap orang percaya mampu dan kuat menghadapi kehidupannya. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang menghadapi kehidupan itu tentu tidak selalu sama hari ini, besok, lusa dan selanjutnya. Bahkan hari ini dan kemarin. Tentu ada perbedaannya, ada suka duka yang kita lewati dan juga ada suka duka yang akan kita hadapi pada masa-masa ke depan. Ada hal-hal yang ringan, ada hal-hal yang berat, ada tantangan, ada hal-hal yang membuat kita mungkin saya tidak cukup kuat menghadapi hari ini. Namun ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan terima sukacita dalam Tuhan sendiri, sukacitanya Tuhan sendiri, dan itulah yang membuat kita mampu, yang membuat kita kuat menghadapi hari-hari hidup kita yang tidak mudah ya. Dan yang berikut, yang ketiga ya, kebenaran yang ketiga di ayat yang kelima. Orang pilihan Tuhan dapat bermegah dalam pemeliharaan dan bermegah dalam kemuliaan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang pilihan. Kepada orang yang mau percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga kita pun menerima kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Akan bermegah dalam pemeliharaan dan kemuliaan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ini hanya sebagian yang kita akan terima. Ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita juga akan terima, bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, dari kebenaran yang pemazmur sampaikan ini, aplikasinya dalam kehidupan kita. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Tentu banyak hal remanya bagi Bapak Ibu Saudara. Saya bagikan beberapa hal bagi kita semua. Ya, kita dapat bermegah dalam kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kita harus juga merendahkan diri kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan ingatlah aku, Tuhan perhatikanlah aku. Hari ini aku ada di sini, hari ini saya bekerja ini, hari ini saya menghadapi ini dan itu. Hari ini kondisi hati saya, pikiran saya seperti ini. Serahkan semua kepada Tuhan. Seperti pemazmur selalu berkata, ingatlah aku Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, orang yang diperhatikan, orang yang diingat Tuhan. Kita bayangkan kita semua punya keturunan sebelumnya. Kalau seorang nenek atau mak, mbah yang sayang kepada cucunya, kalau cucunya itu cukup dekat dengan neneknya ataupun tidak. Mungkin berdekatan tempat tinggal atau tinggal satu rumah. Seorang nenek kadang-kadang suka mengingat cucunya. Karena cucunya sangat menyenangkan neneknya. Tentu neneknya ini akan selalu ingat cucunya atau kakeknya. Selalu menyisihkan makanan-makanan enak mungkin. Bahkan uang jajan untuk cucunya. Ketika ketemu cucunya, dia berikan kepada cucunya, ini nak. Atau makanan yang seharusnya anak-anaknya memberikan kepada orang tuanya. Untuk dinikmati orang tuanya. Tapi dia simpan untuk anaknya. Tuhan pun lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara ya. Ketika Tuhan itu memperhatikan kita, dia tidak melupakan kita. Kata ingatlah aku itu artinya janganlah lupakan aku Tuhan. Tuhan mengingat kita, tentu semua yang baik Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang terus terhubung dengan Tuhan.
Dan ketika dia mengingat kita, dia sudah mempersiapkan segala rancangan yang terbaik. Tuhan akan memberikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari ingat juga Tuhan. Jangan hanya kita yang menuntut Tuhan untuk Tuhan mengingat kita. Kita hanya bisa hidup bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada kemegahan yang tetap untuk selamanya. Tidak ada sukacita yang abadi, tidak ada kebaikan yang abadi. Sukacita dan kebaikan yang abadi hanya ada pada Tuhan Yesus. Oleh karena itu dia sangat berarti. Yesus sangat berarti dalam kehidupan kita setiap waktu. Gak hanya sepanjang siang, siang dan malam sepanjang hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari berharaplah dan berserulah kepada Tuhan dalam permohonan yang tidak putus-putusnya. Tuhan berkemurahan atas umatnya dan dialah sumber keselamatan kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian tertentu, baik pemulihan masalah dalam keluarga, mujizat yang Bapak Ibu Saudara alami, atau Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sangat berterima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang selalu ingat akan kami. Engkau selalu memperhatikan kami terima perhatian-Mu Tuhan, dan kami juga memberi perhatian kami, ingatan kami untuk selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-kebaikan yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami dan akan kami bermegah dalam setiap langkah hidup kami karena kami punya Tuhan yang baik. Ya Tuhan, terima kasih sebab di dalam Engkau keluarga GPD El Shaddai Magelang menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan dalam keluarga GPD El Shaddai Magelang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.